Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal amin. Oke guys, kita akan kembali membahas masih seputar Kang Deddy Mulyadi ya. Dan ini ada video yang sangat menarik dan terbaru, yang pastinya sangat menarik nih untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, daripada penasaran, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Menghapus, meniadakan bantuannya. Sekali lagi, kelihatannya mobilnya mewah nih Pak. Ya, jangan-jangan dari dana hibah lagi nih. Jangan-jangan. Aduh Pak, lu parah lu beneran. Kalau lu caranya kayak gini, ibaratnya lu kayak buka borok sendiri, tau lu kayak gitu. Beneran. Jadi aib lu tuh diumbar gitu. Kejelekan lu tuh diumbar. Ya. Niatnya sih baik. Mau nolong pesantren. Tapi Dengan menyerang KDM. Ya. Tapi statement ente itu bikin netizen warga Jawa Barat tahu semuanya. Ya, keborokan. Jadi prasangka bahwa warga Jawa Barat ke ente ini udah itu jadi makelar katanya. Jangan-jangan lo jadi makelar dana hibah nih ya. 5 miliar dipotong 20% nah sampai 40%. Gua ngeliat dari apa sih komen-komennya tuh banyak juga tuh. Seharusnya tuh yang 5 miliar dipotong 20% masukin ke masjid yang lagi dibangun daripada lu minta masyarakat minta-minta di jalan. Ya. Ini dimakan sendiri kayaknya ini. Jangan-jangan dimakan sendiri ini. Akhirnya apa? War-war kan lu. Makanya setiap kebijakan gubernur itu telah dulu. Ya, jangan katanya, konfirmasi. Gubernur ini gimana nih kebijakan nih kayak gini, gitu. Udah hilang kali ini otaknya. Otak mana otak? Masih ada nggak otaknya? Kacau nih. Kak, sekarang di Jawa Barat sedang ribut tentang dana hibah ke pondok pesantren. Ya, sebenarnya dari Kang Deddy Mulyadi itu bukan menghapus tapi mungkin mengefisiensi. Karena saya juga ngajar ngaji, punya santri ya. Tapi saya berusaha untuk tidak meminta-minta, untuk minta sumbangan. Apalagi dulu di pondok kami, di guru saya mengajarkan jangan coba-coba nyari uang ke pemerintah. benar. Jadi kalau mau berjuang ya berjuang, berkorban sendiri. Makanya alhamdulillah saya bikin 2 lantai pun nggak pernah bikin proposal ke pemerintah, ngajuin, bahkan kita ngaji gratis. Kalau mau dakwah aja gitu. Justru memang ketika banyak sumbangan, biasanya justru dimanfaatkan, ya. Walaupun tidak semua, banyak oknum bukannya menghidupkan agama, justru numpang hidup di dalam agama. Kalau mau bukti, saya ngebangun sendiri, saya ngaduk sendiri, saya nembok sendiri ya. Makanya saya harus punya penghasilan supaya saya tidak meminta-minta ke masyarakat, minta-minta ke pemerintah. Ya. Karena memang itu amanat leluhur yang harus dijalankan. Dan yang mau ngaji, yang mau nyoret, belajar nausoro, belajar baca kitab, saya persilahkan gratis lillahi ta'ala. Kalau mau ayo ikut ya ke tempat saya di Bogor, di Parung Panjang tempatnya. Jadi sekarang orang kelimpungan masalah dana hibah tentang pondok pesantren ya. Memang katakan bukan numpang hidup di dalam agama, tapi bagaimana menghidupkan agama. Ada yang dana hibahnya di pemerintah Jawa Barat jumlah teh triliunan. Kalau banyak nate ke Garut, jeung ka Tasik, ke lembaga naon yayasan dan sebagainya lah. Anjir, triliunan bro. Proposalnya ratusan. Cair teh merenya. Cair atuh. Parake naon teh nya?
di sakit tuh. Ya, Merenya kembali menaik mobil, orang ya. rek curiga, rek suujud. Anu baruga lembaga atau yayasan meureun make mobil mewah teh tina duit eta. Padahal mah duit hibah teh mending dihibahkeun deh kanu susah teu walah kaya. Loba keneh di Jawa Barat teh nu sarusak. Mikir tah anu boga lembaga yayasan nu segala rupa. Triliunan dihakan ditibak teuing jadi naon. Well, telah menghapus meniadakan bantuannya. Siapa si Ustadz si paling santri si paling masjid. Dana itu bukan ditiadakan, tapi ditahan. Kang Dedi akan memberikannya dalam bentuk bangunan. Kenapa demikian? Karena terlalu banyak oknum Ustadz proposal, oknum kiai proposal, nggak di mana-mana. Di Indonesia ini banyak ngejamur. Kamu santri main nyebarin hoax, mentiadakan. Nggak jelas. Mobil kau itu mewah, banyak, ngerti nggak? Sebabnya karena banyak pesantrennya nggak maju, bangunannya nggak ada, tapi mobil si oknum kiai proposalnya mewah-mewah. Tuh, faktanya banyak. Main nyebarin hoax, mentiadakan, memframing seolah anti-Islam. Brot. Nggak, saya mau tanya, kamunya Ustadz proposal nggak itu? Mantap Bang pokoknya. Nah ini mampus ya, akhirnya diulti langsung nih sama Kang Mahesa. Lagian kok ya mungkin beliau ini pada protes keras ini ya karena uang enaknya udah di stop ya guys ya. Wah. Ini akhirnya ya dari video-video ini banyak sekali ya respon dari netizen dan masyarakat ini ya, isinya ya pasti ya ngeritik keras ya tentang ini nih anggota DPRD Jabar fraksi PKB ini. Lagian kok ya ngomongnya di stop, dihapuskan. Ya memang di stop tapi kan sementara ya, nanti biar dikaji ulang. Jadi biar tepat sasaran gitu loh, nggak ngasal-ngasalan kayak kemarin-kemarin. Ini kok ngomongnya dihapus bantuan hibahnya. Lah kok malah dia yang yang protes, yang ini, yang keluar-keluar. Ya iyalah, mungkin cicilan pajeronya belum selesai mungkin ya. Makanya keluar-keluar. Nah, di sini ternyata akhirnya ya gara-gara konten-kontennya Kang Dedi itu jadi terbuka ya. Ini masyarakat luas tuh jadi tahu. Makanya ya berterima kasih juga lah sama Kang Dedi ya. Mantap bener nih. Oke, kita lanjut lagi videonya. Mobilnya mewah, ngomongnya dana hibah. Usaha hibah pesantren Ono Surono sebut cederai kolaborasi dan prinsip musyawarah. Nah, jadi penghapusan hibah pesantren. Di palantar pilintir kayak itu ka dieu. Padahal kan cek Pak Gubernur Jabarnya di stop dulu, mau dibikin dulu rasionalisasinya, hemat berpikir urang mahnya. Tujuanana supaya aya pemerataan merenang dari mulai yayasan-yayasan, madrasah-madrasah anu aya di kampung sampai ke kota teh kabagian dana hibah teh. Jadi lain ngan saukur yayasan-yayasan anu aya akses ka politik jeung akses ka gubernur anu menang dana hibah teh dari kitu mah anu sebeuh-sebeuh, anu lapar-lapar mereunanya. Dan menurut orang seharusnya Akang lebih paham tujuan Gubernur Jawa Barat itu kemana gitunya. Da piraku abdi anu tukang ngangon doma oge paham Kang sampai dah tuh. Selamat sore para netizen yang saya cintai. Kemarin beberapa waktu yang lalu viral tentang bantuan sosial pemerintah Provinsi Jawa Barat atau hibah yang diberikan kepada kelompok masyarakat, baik organisasi sosial, organisasi pendidikan, serta organisasi-organisasi lainnya dalam bentuk lembaga, yayasan, organisasi masyarakat, dan lain sebagainya. Menurut hasil analisa dari laporan dan pembicaraan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, dalam ini Kang Dedi Mulyadi, itu ada indikasi pemberian bantuan hibah
yang dianggap ugal-ugalan. Benar. Nah, ini penting buat para netizen untuk terus kawal tentang bantuan sosial ini. Apakah memang tepat sasaran atau hanya dinikmati oleh segelintir orang yang Nah, memiliki ini yang harus kita akses kawal, guys. terhadap bantuan tersebut. Jangan sampai terjadi di era pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang di bawah kepemimpinan Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Andaikan kepemimpinan yang sebelumnya terjadi dan indikasi ugal-ugalan dalam memberikan bantuan hibah sosial untuk masyarakat, ini jangan sampai terjadi kembali. Terlebih ada beberapa catatan yang sangat mengerikan ya. Miliaran hingga sampai puluhan miliaran diberikan kepada lembaga yang mungkin Ugal-ugalan. apakah itu memiliki reputasi atau enggak dalam proses penggunaan anggaran tersebut. Nah, ini penting ya. Apalagi sekarang Pak Makan di era digital serba keterbukaan, maka hal yang wajar ketika Kang Deddy ingin ke depan proses pemberian bantuan sosial kepada berbagai kelompok masyarakat benar-benar tepat sasaran. Jadi begini, ya kan? Itu adalah bagian dari upaya kita dalam membenahi manajemen tata kelola hibah. Itu loh. Tata kelolanya bagaimana? Satu, agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga. Yang kedua, tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik saja. Gitu loh. Artinya punya akses terhadap DPRD, punya akses terhadap gubernur. Nah, makanya kan tadi saya udah rapat tuh dengan Kemenak seluruh Jawa Barat. Ke depan kita akan mengarahkan pada distribusi rasa keadilan. Kita akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, sanawiyah-sanawiyah yang mereka tidak lagi punya akses terhadap kekuasaan dan terhadap politik. Jadi pertimbangannya nanti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang di bawah Kemenak itu pertimbangannya nanti pertimbangan teknis dan pertimbangan kebutuhan, bukan pertimbangan politis. Karena selama ini bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenak itu selalu pertimbangannya politik. Anda kalau dibuka itu malah jadi rame malah. Coba ada yayasan yang terimanya 2 miliar, 5 miliar. Ada yang 25 miliar. Ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka 50 miliar. Menurut Anda adil nggak? Nggak adil ini. Kalau mekanisme akan dirubah ya? Akan dirubah nanti mekanismenya. Sip. Mekanisme akan dirubah. Nah itu, dan kemudian yang berikutnya, ya boleh lo saya sampaikan, banyak juga yang menerima bantuan yayasannya bodong. Maksudnya bodong gimana Pak? Oh, kayak masa emang ngerti bodong, udahlah nggak usah terjemahin. Ini adalah bagian audit kita untuk segera dilakukan pembenahan. Jadi tujuannya untuk apa? Karena ini untuk yayasan-yayasan pendidikan agama, maka prosesnya pun harus beragama. Benar. Oke, jadi gimana guys pendapat kalian setelah menonton video barusan? Silahkan ya, jika ada pendapat dan komentar, langsung saja tulis di kolom komentar. Nah ini memang setuju sekali ya. Nah semenjak adanya konten-kontennya Kang Deddy ini, masyarakat sekarang ini jadi semakin terbuka ya. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin. Jadi biar masyarakat itu semua tahu gitu loh. Oh ternyata seperti ini. Oh ternyata seperti itu. Nah ini sisi positif dari kontennya Kang Deddy Mulyadi ya. Makanya ini ternyata ya pemberian hibah tahun sebelumnya ini disebut ugal-ugalan ya sama Kang Deddy Mulyadi. Bahkan ada yang sampai 50 miliar guys. Wah. Makanya ini kayaknya kalau ini ditahan sementara ya, di stop sementara nih sama Kang Deddy, ya ini pasti banyak yang kepanasan lah ya guys ya sama Kang Deddy. Apalagi itu kiai-kiai proposal guys. Cuman modal proposal doang mungkin ya. Makanya sekarang tuh kadang alah gak usah jauh-jauh guys, tempat saya aja loh gak ada yang dapat dana hibah itu apa, malah nggak ngerti ya ada dana hibah itu. Ya taunya itu semenjak nonton channelnya Kang Deddy ini loh. Wow ternyata luar biasa ya dana hibahnya itu kebanyakan di Garut sama di Tasik dan nilainya guys. Wow sampai miliaran seperti itu ya. Makanya nggak heran lah kalau mau mikir suuzon mah. Kadang lihat yang punya lembaganya, yayasannya, mobilnya mewah-mewah ya.
Padahal anak-anaknya yang lagi di pondok pesantren makannya aja cuman sama sambel, ikan asin, sama tempe. Ya kadang-kadang tuh ya banyak ya oknum-oknum yang jadi kiai proposal gitu. Alasannya buat bangun inilah pondok pesantren lah, terus inilah. Nah terus bangunannya aja nggak kelar-kelar lah, terus itu uangnya kemana guys? Ya itu ya sebenarnya yang jadi pertanyaan, ya itu uangnya kemana kalau bangunannya nggak kelar-kelar? Apa mungkin jadi uang sampingan? Nah kan nggak tahu ya. Ya itu kalau kita mau suuzon, tapi ya kita berpikir positif aja lah guys. Tapi mau berpikir positif gimana ya, ternyata ya sekarang jadi terbuka, ternyata ya seperti ini dijabarkan langsung sama Kang Deddy Mulyadi. Ternyata guys, dana hibah itu pemberiannya itu ugal-ugalan ya. Aduh, tempat saya aja nggak ngerti kok ternyata tuh ada dana hibah seperti itu. Malah bingung cara ngajuinnya gimana mungkin. Makanya tadi ya di video sampai anggota DPRD Jabar fraksi PKB itu sampai disemprot ya sama si Kang siapa guys tadi namanya, Kang Mahesa. Nah, Ustadz Mahesa ya. Ya iyalah, lagian sok alim, sok ini apa iya gitu ngomong, katanya dana hibahnya dihapus, padahal dana hibahnya itu kan ditahan ya, bukannya dihapus. Nanti biar dikaji ulang, biar ada pemerataan supaya yang dapat dana hibah itu bukan yang mempunyai akses. Yang mempunyai akses tuh kayak yang dekat sama pejabat setempat lah, dekat dengan gubernur lah, dengan bupati atau gimana. Biasanya kan itu ya yang dapat inilah. Sekarang ini biar dikaji ulang dulu, jadi biar di ini lagi lah, sistemnya itu dirubah dulu lah. Jadi mungkin ya biar pemerataan itu apa, dana hibahnya itu biar tersalurkannya itu merata gitu ya mungkin ya. Oke, jadi mungkin gitu aja untuk video di kesempatan kali ini. Ya mungkin ya sedikit gregetan juga lah ya setelah menonton ini video ini. Oke, mungkin gitu aja guys. Terima kasih, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys yang sudah menonton video ini, dan nantikan video terbaru dari kami selanjutnya.